Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina, NIM 031. Perkenalkan, nama saya Zaimita Wahidatul Farida, NIM 015. Perkenalkan, nama saya Priyamita Yusafitri, NIM 044. Di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu bab yang terdapat pada mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu induksi matematik. Jadi poin yang kita presentasikan ada dua. Yang pertama yaitu prinsip induksi, dan yang kedua yaitu bentuk induksi secara umum. Nah, apa sih induksi matematik itu? Induksi matematik merupakan salah satu metode pembuktian yang baku di dalam matematika yang menyatakan kebenaran dari suatu pernyataan tentang semua bilangan asli atau kadang-kadang semua bilangan bulat. Metode pembuktian ini sangat penting dalam matematika. Prinsip induksi matematik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu prinsip induksi matematik sederhana, yang kedua prinsip induksi matematik yang dirapatkan, dan yang ketiga yaitu prinsip induksi matematik kuat. Di dalam induksi matematik terdapat dua tahap pembuktian. Tahap pertama yaitu basis induksi. Basis induksi atau pembuktian rumus dalam matematika adalah dengan mencobanya dengan bilangan yang terkecil. Buktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1, karena 1 merupakan angka terkecil dalam bilangan asli. Tahap 2 yaitu langkah induksi. Asumsi yang dikemukakan dalam tahap 2 disebut sebagai hipotesis induksi. Prinsip induksi sederhana. Misal Pn adalah suatu proposisi atau pernyataan tentang bilangan bulat positif, akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan Pn benar, cukup ditunjukkan. Yang pertama, P1 benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, di sini disajikan contoh soal membuktikan induksi matematik dengan prinsip induksi sederhana. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n dalam kurung n plus 1 sama dengan n dalam kurung n plus 1 dikali dalam kurung n plus 2 dibagi 3 untuk semua n lebih dari sama dengan 1. Untuk membuktikan bahwa rumus ini benar, kita harus menggunakan tahap pertama yaitu basis induksi. Untuk n sama dengan 1, ruas kiri, kita buktikan ruas kiri terlebih dahulu. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan di ruas kanan kita masukkan n-nya 1. Jadi 1 dalam kurung 2 dikali 3 dibagi 3 sama dengan 2. Karena kedua ruas bernilai sama, maka P1 benar. Tahap keduanya yaitu langkah induksi. Di dalam langkah induksi pasti terdapat hipotesis induksi. Seperti andaikan Pn benar, yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n dikali n plus 1 itu sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 per 3. Akan dibuktikan Pn plus 1 benar, yaitu 1 dikali 2 tambah 2 dikali 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n dikali n plus 1 ditambah n plus 1 dikali n plus 2 sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 per 3. Langkah-langkah pembuktiannya. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n dikali n plus 1 ditambah n plus 1 dikali n plus 2 sama dengan, maka kita ganti 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 plus titik-titik-titik plus n kali n plus 1 itu diganti dengan rumus yaitu n dikali n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 3 lalu ditambahkan dengan n plus 1 dikali n plus 2 sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2
dikali 3 dikali N plus 1 dikali N plus 2. Nah, kita kelompokkan N plus 1 kurung kurawal N dikali N plus 2 ditambah 3 dikali N plus 2. Tutup kurawal dibagi 3. Menjadi yang terdapat di dalam kurung kurawal tadi dikalikan, yaitu menjadi N plus 1 dikali N kuadrat plus 5N plus 6 dibagi 3. Sama dengan, setelah kita kalikan, kita uraikan lagi. Kita faktorkan. N kuadrat plus 5N plus 6 itu menjadi N plus 2 dikali N plus 3. Sehingga menjadi N plus 1 dikali N plus 2 dikali N plus 3 dibagi 3. Jadi, P N plus 1 benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Jadi kesimpulannya dalam prinsip induksi sederhana yaitu, karena P1 dan Pn plus 1 benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1, maka Pn juga benar untuk semua bilangan positif N. Prinsip induksi dirapatkan. Misal Pn adalah proporsi Si atau pernyataan tentang bilangan bulat, akan dibuktikan Pn benar untuk semua bilangan N lebih besar sama dengan N0. Untuk membuktikan Pn benar, cukup ditunjukkan dengan dua pernyataan. Yang pertama, Pn0 benar. Dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan 0. Contohnya yaitu, dengan induksi matematika, buktikan bahwa N faktorial lebih besar dari 2 pangkat N. Untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 4. Tahap yang pertama yaitu dengan menggunakan basis induksi. Untuk N sama dengan 4, maka 4 faktorial sama dengan 24, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16, sehingga 4 faktorial lebih besar dari 2 pangkat 4. Jadi, P4 benar. Tahap yang kedua yaitu langkah induksi. Andaikan Pn benar, yaitu N faktorial lebih besar dari 2 pangkat N untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 4, akan dibuktikan Pn plus 1 juga benar, yaitu N plus 1 faktorial lebih besar dari 2 pangkat N plus 1. Langkah-langkah pembuktiannya yaitu N plus 1 faktorial sama dengan N plus 1 N faktorial lebih besar dari N plus 1 2 pangkat N. Itu berdasarkan hipotesis induksi. 2 kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1. Karena N lebih besar sama dengan 4, maka N plus 1 lebih besar sama dengan 5, lebih besar dari 2. Jadi, N plus 1 faktorial lebih besar dari 2 pangkat N plus 1. Dengan kata lain yaitu P N plus 1 benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Prinsip induksi dirapatkan. Karena P4 dan Pn plus 1 terbukti benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 4, maka Pn benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 4. Prinsip induksi kuat. Misalkan Pn adalah pernyataan tentang bilangan bulat, akan dibuktikan Pn benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Untuk membuktikan ini cukup ditunjukkan yang pertama, Pn0 benar. Dan pernyataan yang kedua, jika Pn0 Pn0 plus 1 hingga Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Contohnya yaitu, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 2 adalah bilangan prima atau merupakan hasil kali bilangan prima. Tahap yang pertama yaitu dengan menggunakan basis induksi. Untuk N0 sama dengan 2, maka pernyataan di atas benar, karena 2 adalah bilangan prima. Tahap yang kedua yaitu dengan langkah induksi. Hipotesis induksi. Andaikan P2, P3 hingga Pn benar, artinya bahwa setiap bilangan asli tersebut yaitu 2, 3, hingga N merupakan bilangan prima atau merupakan hasil kali bilangan prima. Langkah-langkah pembuktiannya yaitu dengan akan ditunjukkan N plus 1 merupakan bilangan prima atau hasil kali bilangan prima. Ada dua kasus yang perlu dibuktikan, yaitu yang pertama, jika N plus 1 bilangan prima, maka jelas pernyataan akan benar. Dan yang kedua, jika N plus 1 bukan prima, maka N plus 1 dapat difaktorkan, yaitu N plus 1 sama dengan AB.
dengan AB, anggota yang memenuhi A, B lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari N plus 1. Prinsip induksi sederhana. Jadi, karena P1 dan P N plus 1 benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1, maka Pn juga benar untuk semua bilangan positif N. Selanjutnya adalah bentuk induksi secara umum. Selanjutnya adalah definisi. Misal X terurut dengan baik oleh kurang dari, Px adalah pernyataan perihal elemen X dari X. Untuk membuktikan Px benar untuk semua X elemen X, cukup ditunjukkan yang pertama, Px 0 benar dengan X0 adalah elemen terkecil dalam X. Jika Py benar untuk Y kurang dari X, maka Px juga benar untuk setiap X lebih besar dari X0 dalam X, sehingga Px benar untuk semua X elemen X. Langsung saja pada contoh, perhatikan barisan bilangan bulat yang didefinisikan sebagai berikut. SMN sama dengan jika memenuhi yang pertama 0, jika M sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Yang kedua, SM dikurang 1, N ditambah 1 jika N sama dengan 0. Yang ketiga, SM, N dikurang 1 ditambah 1 jika N tidak sama dengan 0. Contoh barisan bilangan. S0,0 sama dengan 0, S1,0 sama dengan S0,0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. S2,0 sama dengan S1,0 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. S3,0 sama dengan S2,0 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. S0,1 sama dengan S0,0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. S0,2 sama dengan S0,1 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. S0,3 sama dengan S0,2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. S1,1 sama dengan S1,0 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. S2,1 sama dengan S2,0 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Buktikan dengan induksi matematik bahwa untuk pasangan tak negatif M dan N berlaku S1,0 sama dengan SM, N sama dengan M ditambah N. Basis induksi. X0 sama dengan 0,0 adalah elemen terkecil di dalam X, sehingga Px0 sama dengan S0,0. S0,0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sedangkan berdasarkan definisi S0,0 sama dengan 0, jadi Px0 benar. Langkah induksi. Misalkan PY sama dengan S, M aksen, N aksen sama dengan M aksen plus N aksen. Benar untuk semua M aksen, N aksen kurang dari M, N. Ini merupakan hipotesis induksi. Akan dibuktikan bahwa SM, N sama dengan M ditambah N juga benar untuk semua M, N lebih besar dari 0,0 di X. Dengan kata lain, berdasarkan definisi di atas, akan ditunjukkan bahwa SM, N sama dengan M ditambah N, baik untuk N sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0. Kasus 1, jika N sama dengan 0, maka dari definisi SM, N sama dengan SM dikurang 1, N ditambah 1, karena M dikurang 1, N kurang dari M, N, maka dari hipotesis induksi SM dikurang 1, N sama dengan M dikurang 1 ditambah N, sehingga SM, N sama dengan SM kurang 1, N ditambah 1 sama dengan M dikurang 1 ditambah N ditambah 1 sama dengan M ditambah N. Jadi SM, N sama dengan PX benar.
Kasus 2, jika n tidak sama dengan 0, maka dari definisi Sm, n sama dengan Sm, n dikurang 1 ditambah 1, karena m, n dikurang 1 kurang dari m, n, maka dari hipotesis induksi Sm dikurang 1, n sama dengan m ditambah buka kurung n dikurang 1 tutup kurung, sehingga Sm, n sama dengan Sm, n dikurang 1 ditambah 1 sama dengan m buka kurung n dikurang 1 tutup kurung ditambah 1 sama dengan m ditambah n. Jadi Sm, n sama dengan Px benar. Dari kasus 1 dan kasus 2 dapat disimpulkan bahwa Sm, n sama dengan m tambah n benar untuk m, n dx. Jadi dari semua penjelasan dapat disimpulkan karena Px0 sama dengan S0,0 dan Px0 sama dengan Sm, n benar, maka terbukti bahwa Sm, n sama dengan m tambah n benar untuk semua pasangan tak negatif m dan n. Terima kasih, saya perwakilan dari teman-teman semua. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.